Likuidasi anak usaha menjadi salah satu kebijakan Kino Indonesia. Tahun ini perseroan telah melikuidasi 2 anak usaha. PT Kino Indonesia Tbk melikuidasi PT Kino Petworld, perusahaan patungan antara perseroan dan Wangkong Corporation asal Malaysia. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Kino Indonesia Budi Mulyono mengatakan pembubaran ini sekaligus mengakhiri perjanjian usaha antar kedua pihak. Adapun Kino Petworld didirikan oleh Kino Indonesia dan Wangkong Corporation dengan kepemilikan saham masing-masing 51% dan 49%. Perusahaan ini awalnya dibentuk untuk mendirikan pabrik makanan hewan kesayangan di Indonesia. Namun hingga saat ini pabrik ini belum terrealisasikan. Sebelumnya pada Juni lalu, Kino Indonesia juga melikuidasi anak perusahaan lain yakni PT Kino Mali Indonesia dan Mali Kino Thailand Company Limited. Anak usaha ini merupakan perusahaan patungan dengan perusahaan asal Thailand, Mali Capital Company Limited. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perampingan struktur usaha dan perubahan model bisnis. Kino Mali Indonesia dibentuk untuk mendirikan pabrik minuman produk grup Mali di Indonesia. Sementara itu Mali Kino Thailand Company Limited didirikan untuk mengimpor dan mendistribusikan produk perseroan di negeri Gajah Putih itu. Kondisi ekonomi yang sulit di tengah pandemi telah membuat manajemen Kino Indonesia merevisi turun target kinerja. Perseroan fokus meningkatkan penjualan produk yang dirasa cocok dengan kondisi pandemi. PT Kino Indonesia Tbk merevisi target penjualan dan laba bersih tahun ini karena penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Kino Indonesia juga telah menyiapkan berbagai strategi bisnis untuk mempertahankan penjualan dan laba bersih tetap positif. Perseroan awalnya menetapkan target pertumbuhan penjualan mencapai 15% dan laba bersih hingga 30%. Kendati demikian, munculnya pandemi COVID-19 yang berujung terhadap penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar membuat target perseroan menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, Kino Indonesia akan memfokuskan efisiensi biaya pada semester 2 tahun ini. Hal ini dilakukan dengan mengurangi pembelian bahan baku produk yang penjualannya kurang menarik dan fokus meningkatkan penjualan produk yang dirasa cocok dengan kondisi pandemi. Hingga semester 1 2020, Kino Indonesia membukukan penjualan 2,19 triliun rupiah atau turun tipis 1,35% dibandingkan dengan raihan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 6 bulan pertama tahun lalu, penjualan Kino Indonesia mencapai 2,22 triliun rupiah. Beban pokok penjualan turun hingga 8,33% menjadi 1,1 triliun rupiah. Penurunan laba kotor disebabkan pembelian mesin baru yang meningkatkan efisiensi secara energi dan output atau produktivitas lebih tinggi ketimbang mesin yang lama. Sementara laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk terkikis lebih dalam hingga 67,52% secara year on year. Dalam operasionalnya, PT Kino Indonesia didukung berbagai anak usaha. Berikut anak usaha Kino Indonesia yang terdaftar di laman Bursa Efek Indonesia.